Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati. Pendengar, kita jumpa kembali dimanapun saudara berada. Saya Yohana Natal akan membawakan renungan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu lewat udara ini. Kami mohon urapan Tuhan, kuasa Tuhan berkata-kata dalam bibir hamba-Mu, dan kami semua pendengar dapat diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Teristimewa dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pendengar dimanapun berada, saat ini kita kembali berjumpa dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Jika saat-saat yang lalu saya telah menyampaikan apa itu Jumat Agung, saat ini pentingnya kebangkitan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada 4 agama besar berdasarkan filsafat. Dari agama besar itu, terutama yang ada di dalamnya adalah berbicara tentang kepribadian Kristus, yaitu agama Kristen yang menyatakan kubur kosong bagi pendirinya. Tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak mungkin muncul. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita bisa dapat membacanya itu di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12 dan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid hanyalah simbol kekalahan dan kehancuran. Mungkin mereka akan mengingat Yesus sebagai guru terkasih mereka, dan penyaliban hanya melenyapkan harapan. Saudaraku yang kekasih, salib akan kelihatan menyedihkan dan memalukan sebagai akhir karir Yesus. Kekristenan mula-mulanya sangat tergantung pada kepercayaan murid-muridnya bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematiannya. Nah, saudaraku, jika kita ditanya mengapa kebangkitan Kristus disebut sebagai bukti dirinya adalah Allah, saudara dapat menjawabnya bahwa dalam hal ini pertama-tama kita melihat adalah Dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Dia mempunyai kuasa untuk memberikan nyawanya dan untuk menyalibkan kembali. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18. Ini tidak bertentangan dengan pasal lain yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh kuasa Bapa, karena Bapa dan Anak bekerja sama seperti halnya penciptaan. 3 pribadi Allah itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu secara harmonis bekerja sama.
Saudaraku yang kekasih, itu yang dapat kita lihat bahwa dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Yang kedua, secara jelas Yesus telah menyatakan bahwa ia adalah anak Allah. Berarti kebangkitannya dari kematian merupakan meterai atau persetujuan dari Allah Bapa akan kebenaran penyataannya. Jika Allah tidak menyetujui pernyataan Yesus sebagai anak Allah, maka Allah tidak akan pernah membangkitkan Yesus. Allah tidak pernah membangkitkan Yesus dari kematiannya. Kenyataannya Allah bangkit Yesus dari kematian. Seolah Allah Bapa mengatakan, engkaulah anakku, hari ini aku menegaskan jelas-jelas dan sejelasnya. Kematian dan kebangkitan harus dibuktikan. Dan kenyataannya Allah membangkitkan Yesus dari kematiannya. Dikatakan seolah-olah Allah mengatakan, engkaulah anakku, hari ini aku mempertegasnya dan sejelas-jelasnya. Kita dapat melihat khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta juga berdasar kepada kebangkitan Kristus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14-40. Tidak sekedar tema khotbah, tetapi menekankan pentingnya kebangkitan. Kalau ajaran kebangkitan dihilangkan, maka semua ajaran kekristenan akan hilang. Saudaraku yang kekasih, kebangkitan merupakan, kita melihat beberapa hal. Satu, penjelasan kematian Yesus. Itu kebangkitan yang merupakan. Kedua, penggenapan nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias. Yang ketiga, sumber kesaksian murid-murid. Yang keempat, alasan pencurahan Roh Kudus. Dan yang kelima, menegaskan posisi Yesus sebagai Mesias dan adalah Raja. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, tanpa kebangkitan, posisi Yesus sebagai manusia, sebagai Mesias dan Raja tidak akan pernah terjelaskan sampai detik ini. Itulah sebabnya dikatakan di sana tadi bahwa penjelasan kematian dan penggenapan nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias, bahkan sumber kesaksian murid-murid Yesus, dan alasan pencurahan Roh Kudus dan menggenapi posisi Yesus sebagai Mesias. Tanpa kebangkitan, pencurahan Roh Kudus akan meninggalkan misteri yang tidak dapat dijelaskan. Tanpa kebangkitan, sumber kesaksian murid-murid bisa hilang dan akan mempermalukan. Kebangkitan adalah penggenapan dari nubuat, menggenapi Mesias yang akan bangkit, yang disampaikan di dalam Mazmur 16 ayat 10. Tidak dibiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jelas bahwa khotbah pertama kekristenan berdasar pada Yesus yang telah bangkit. Perjanjian baru bergaung kepada fakta kebangkitan Yesus. Dicatat dalam Injil-Injil pernyataan Yesus bahwa ia akan dikhianati, dibunuh dan dibangkitkan. Mereka menyaksikan bahwa kubur telah kosong dan ia menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti yang telah dikatakan. Pada Kisah Rasul dicatat di sana kebangkitan Kristus sebagai fakta yang membuat menjadi pusat pengajaran. Itu perlu kebenaran itu kita pegang, bahwa itulah sebabnya surat-surat dalam perjanjian baru dan kitab Wahyu menjadikan tak berarti tanpa kebangkitan Yesus. Camkan itu baik-baik saudaraku, bahwa kebangkitan diterima oleh satu, keempat Injil yang terpisah. Yang kedua, sejarah kekristenan mula-mula di dalam Kisah Rasul dan surat-surat Paulus, Petrus, Yohanes, Yudas dan surat Ibrani. Kebangkitan diterima oleh halan. Ada banyak kesaksian yang dapat dipercaya. Dan karena perjanjian baru adalah kesaksian sejarah yang dipercaya, maka kebangkitan Kristus adalah fakta objektif yang dapat dipercaya. Sejak awal, kekristenan mula-mula secara bersama-sama memberikan kesaksian mengenai kebangkitan yang merupakan
pengajaran, juga iman gereja, termasuk di dalamnya kita membuat literatur dan perjanjian baru. Di semua pasal yang berhubungan dengan kebangkitan bisa dihilangkan, maka akan terdapat perjanjian baru yang kacau jika itu dihilangkan. Namun yang tidak dapat dijelaskan, kita melihat kebangkitan secara kuat masuk ke dalam kehidupan orang Kristen mula-mula. Ia muncul dalam kubur. Lukisan-lukisan muncul dalam dan menjadi tema dalam penulisan-penulisan pembelaan iman Kristen dan pada abad-abad keempat, abad pertama. Jika kita melihat kebangkitan bukan peristiwa sejarah, maka kuasa kematian tetap tidak dikalahkan. Kematian Kristus menjadi tidak ada artinya, dan umat yang percaya kepadanya tetap mati dalam dosa. Itulah sebabnya kita membutuhkan Yesus telah mati, disiksa dan masuk dalam kubur, dan itu disaksikan banyak orang, lalu dia bangkit. Itulah kekuatan orang berdosa dapat kembali diperbaiki lewat kekuatan kebangkitan Kristus. Keadaannya akan tidak berbeda dengan sebelum mendengar namanya. Sulit untuk menggambarkan depresi atau hebat akibat penyaliban Yesus yang dialami para murid mereka. Tidak memiliki konsep bahwa kebangkitan lebih berarti daripada kematian. Saudaraku, itu depresi berat tak kala ditinggal mati oleh gurunya dan dia tidak menyangka bahwa dia akan bangkit. Makanya banyak yang tidak percaya, termasuk Thomas, tentang kebangkitannya. Mereka berpikir bahwa Mesias akan memerintah selamanya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 34. Tanpa percaya pada kebangkitan Yesus, tidak mungkin para murid percaya kepada Yesus yang hanya mati saja. Kebangkitan mengubah bencana menjadi kemenangan. Amin. Karena Tuhan telah membangkitkan Yesus, maka Yesus secara tegas dinyatakan sebagai Mesias. Saya ulang. Karena Tuhan telah membangkitkan, Allah telah membangkitkan Yesus, maka Yesus secara tegas dinyatakan sebagai Mesias. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian makna penyaliban. Oleh karena kebangkitan, kematian yang memalukan itu merubah dan berubah menjadi kematian yang berperan dalam menyelamatkan manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kadangkala kita sebagai orang percaya hanya dapat formalitas mengikuti Paskah yang di dalamnya tercantum penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Pelajaran kita yang sudah sampai pada arti dari kebangkitan itu setelah kita belajar dari Jumat Agung yang setiap umat Kristiani merayakannya. Namun kita perlu memahami sedetail mungkin kebenaran firman itu. Oleh karena kebangkitan, kematian yang memalukan itu berubah menjadi kematian yang berperan dalam menyelamatkan umat manusia bagi yang mau percaya. Saudara tidak percaya, saudara bisa meninggalkan, berarti saudara tidak menjadi kedaulatan Allah dalam Kristus Yesus dalam hidup. Tanpa kebangkitan, kematian Yesus hanyalah kutukan Tuhan. Tetapi dengan kebangkitan, maka kematian Yesus sekarang dilihat sebagai suatu peristiwa di mana pengampunan dosa umat manusia sudah terjadi. Tanpa kebangkitan, kekristenan tidak pernah terjadi. Para murid hanya melihat Yesus sebagai guru
yang baik dan tidak akan pernah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itulah artinya kenapa ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu berarti sekali bagi kita semua, terutama pada saat itu adalah kepada murid-muridnya. Dan kita akan belajar nanti seterusnya bahwa sejak dia bangkit, dia masih berada bersama murid dan menyertai muridnya selama 40 hari. Dan dikatakan bahwa kekristenan tidak pernah terjadi jika saudara mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak perlu bangkit. Justru karena kebangkitan Kristus Yesus, kekristenan itu ada sampai saat ini, di mana seluruh orang percaya termasuk murid-murid harus menyampaikan ini, bahwa Yesus adalah anak Allah yang Mesias yang dijanjikan, yang adalah tempat orang memohon dan diberi pengampunan dosa. Dosa sudah terjadi pada saat dia disalibkan, dan sekarang dia mengalahkan dosa itu. Artinya mati dan dia bangkit. Itulah pentingnya kebangkitan bagi orang Kristen, kebangkitan bagi orang percaya, bahwa tanpa kebangkitan semua orang percaya, orang Kristen sia-sia hidupnya. Apa artinya? Tak ada artinya. Kebangkitan adalah fakta penting, karena kebangkitan penggenapan atau menggenapkan keselamatan kita. Kebangkitan menggenapkan dan menyelaraskan dan menghapuskan segala dosa dan menggenapkan janji Tuhan tentang keselamatan kita. Luar biasa. Dengan kebangkitan, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita. Tidak dengan hal-hal yang murahan, tapi kita lihat sungguh berarti. Dan itu sempurna, dilakukannya dengan sempurna. Kebangkitan adalah fakta penting karena kebangkitan menggenapkan keselamatan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan sebagai akibatnya menyelamatkan kita dari kematian yang sesungguhnya kitalah yang harus disiksa dan dibunuh. Tetapi oleh kebangkitan Kristus, maka orang yang percaya padanya mengalami kemerdekaan. Kebangkitan juga membuat perbedaan yang tajam antara Yesus dengan semua pendiri agama. Kita dapat melihatnya itu. Kita melihat dari tulang-tulang dari semua pendiri agama selain Yesus, mari berada di bumi, tetapi dikubur Yesus kosong. Kalau yang pemuka-pemuka agama lain tetap ada tulang-tulang mereka yang menentang Yesus, tetapi tiba pada saat pada Yesus, kuburnya kosong. Dampak dari kebangkitan besar, hidup menjadi memiliki harapan. Ya, dampak dari kebangkitan yang besar itu hidup menjadi dan memiliki harapan. Kedua, kehidupan lebih berkuasa daripada kematian. Dan selanjutnya, kehidupan akan akhirnya menang. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali lagi kita mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya kebangkitan ini, dan camkan baik-baik bahwa tanpa kebangkitan seluruh yang kita hadiri, setiap persekutuan, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah di mana saja, sia-sia tanpa ada kebangkitan Kristus. Dan ini yang perlu ditanamkan oleh orang Kristen ke dalam hidupnya dan kepada regenerasi kita kemudian, bahkan di mana kita memberitakan firman di dalam jemaat di mana saja. Saudaraku yang kekasih, Tuhan telah menyentuh kita di sini. Tuhan telah mengalahkan kematian musuh terakhir kita, yaitu kebangkitan. Telah mengubah hidup para murid sebelum dan sesudah kebangkitan.
Ya, kita melihat latar belakang kalau kita kembali kepada bagaimana kehidupan murid-murid dan setelah kebangkitan. Sebelum melihat kebangkitan, mereka lari, menyangkal gurunya. Mereka berkumpul dan bersembunyi dalam ketakutan dan kebingungan. Itulah murid-murid. Namun setelah melihat kebangkitan, mereka diubah dari ketakutan menjadi rasul yang berani dan percaya diri, menjadi penginjil yang mempengaruhi dunia, bersedia mati martir dan bersukacita sebagai utusan Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, inilah murid-murid Tuhan Yesus, manusiawi. Sebelum percaya, sebelum melihat kebangkitan Yesus, kelakuan mereka luar biasa. Ada yang menyangkal, ada yang lari bersembunyi dan macam-macam. Namun setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka bisa berbuat dan diberi keberanian. Mereka bersedia, bersemangat. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul bagaimana perbedaan ini. Itu tanda bahwa kemenangan dalam kebangkitan kuasa Tuhan memenuhi mereka juga. Saudaraku, kepada siapakah kita mempercayakan hidup ini? Apakah yang kita percayai berkuasa membangkitkan? Apakah yang kita percayai mempunyai kuasa terhadap kematian? Saudara boleh mempertimbangkan itu, dapat memilih. Saudara diberi kebebasan memilih bahwa hanya satu nama, yaitu Yesus, yang punya arti penting dalam kehidupan kebangkitannya. Makanya orang Kristen sampai detik ini dapat mempercayai itu karena ada kebangkitan. Saudara, boleh di dunia ini kita dihina, kita dicaci maki, atau kita didiskriminasi manusia, tetapi janji kebangkitan Kristus ini tidaklah sia-sia. Saudara dan saya dimanapun berada, Kristus Yesus menyertai kita. Dan jika kepada siapa saudara mempercayakan diri, dan jika masih ada yang belum mempercayai Yesus, hari ini dimanapun saudara berada, terimalah Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Karena kuasa kebangkitan itulah yang telah menghapus dosamu, menyembuhkan sakit penyakitmu. Saudara dimanapun berada mendengar lewat siaran ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan datanglah kepada Dia. Karena Yesus berkuasa, Yesus yang bangkit, maka kita mempercayai. Saudara tidak pernah sia-sia mempercayai Dia. Jika engkau mau percaya kepada Yesus, akan kematian bukanlah hal yang menakutkan. Saudara, lagi yang dibangkitkan maupun yang kekal, saudara terima. Maukah saudara menerimanya? Bahwa Yesus mati dan bangkit. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mempelajari kebenaran firman-Mu. Betapa pentingnya itu kebangkitan. Bahwa tanpa kebangkitan Yesus maka kami tidak percaya sampai detik ini. Sia-sia iman kami. Tapi karena kebangkitan Kristus, maka hamba-Mu mengajak seluruh pendengar dimanapun berada, ambil keputusan hari ini. Terima Yesus, terima Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, maka segala kehidupan kita ada di bawah kuasa lindungan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, memberkati kami sekalian. Dengar dimanapun berada, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, The
Departemen P3J, Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik menuju kedewasaan rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah Berita Mimbar sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda mempunyai pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email daniel.widi.dw@gmail.com, telepon 853323. Bagi Anda yang rindu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologia Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program Teologi, Kepemimpinan Kristen dan Pendidikan Agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, Magister Kepemimpinan Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan Doktor Teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup, Jalan Solo Kalioso, Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email sttberitahidup@gmail.com, website www.sttberitahidup.ac.id. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.